we women are wow. Jadi bahwa kita pengen tekanin bahwa perempuan, wanita, lo tuh wow, there is something wow inside you. Kadang elonya aja yang nggak nyadar, kadang elonya aja yang belum tahu self worth lo apa, kadang lo aja yang membiarkan orang lain mendegrade diri lo gitu. Padahal lo tuh wow gitu. Itu yang pengen kita selalu dan akan selalu kita tekenin ke para wanita yang tergabung di WeWow. WeWow, Women Empower Women at Work. Kalau kamu wanita Indonesia usia 18-25 tahun, memiliki misi dan ambisi inspiratif dalam hidup, kamu mendukung pemberdayaan wanita dan berkomitmen mengikuti rangkaian program, segera daftarkan dirimu ya di program mentorship dari WeWow. Ini adalah pendampingan eksklusif, intensif, dan juga gratis tentunya selama 6 bulan bagi 20 perempuan muda terpilih untuk mengembangkan dirinya dalam bekerja, berkarir, maupun berbisnis. Caranya mudah, akses bit.ly/WeWow mentorship, pendaftaran tanggal 1-15 Oktober 2020. Untuk info lebih lengkapnya, follow dan cek informasi di Instagram @wewow.id. Good luck, we are wow! Halo, selamat malam para pendengar setianya Jangan Dipaksa Podcast. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik ya. Walaupun memang ya bisa dibilang saat ini sih kondisinya memang lagi nggak terlalu berpihak. Mungkin ya lagi nggak sesuai sama ekspektasi. Tapi yang penting kita harus tetap positif, stay safe pokoknya, oke? Nah, malam ini Jangan Dipaksa Podcast. Itu episode yang paling spesial menurut gue. Kenapa? Karena ini adalah episode ke-20 di tahun 2020. Angka cantik banget nggak sih? 20. Dan hari ini ada 2 hal yang paling spesial. Yang pertama, spesial itu karena kali ini Jangan Dipaksa Podcast itu bakal dibawain sama gue tanpa ada Raidan dan Fauzan. Dan itu yang akan membuat spesialnya. Kita nggak akan mengundang Raidan maupun Fauzan, akan gue yang bawain langsung. Oh ya, gue ini salah satu ya rekan sepersusahannya Raidan dan Fauzan. Kenapa sepersusahan? Karena mereka biasanya datang ke gue kalau ya ada masalah, ya gue dikasih masalah, terus ya udah. Jadi pas susah-susahnya gitu lah, biasa lah ya, teman-teman kan ada lah yang kayak gitu ya. Nah, untuk hal spesial yang kedua, malam ini pembahasan kita tuh isu yang memang buat gue pribadi ini tuh masih banyak banget pro kontranya, masih banyak stigma-stigma yang ya tiap orang berbeda-beda lah ya pandangannya terhadap hal ini gitu. Kita bakal ngebahas tentang wanita, karir, dan bisnis. Tapi gue bahas ini tuh nggak sendirian karena ya gue bukan siapa-siapa ya buat ngebahas ini. Malam ini semakin terasa spesial karena kita bakal ditemenin sama salah satu wanita yang menginspirasi, memotivasi kita, yaitu founder dari Women Empower Women at Work, atau yang biasa kita kenal sama WeWow, yaitu Mbak Jessica Carla. Langsung aja kita undang Mbak Jessica Carla. Halo, selamat malam Mbak Carla. Halo, malam Sasha. Ya ampun, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan tetap semangat tentunya. Nah, sekarang WFH apa gimana nih sekarang? Aku kebetulan memang tahun lalu udah resign ya dari kehidupan karir. Jadi memang saat ini freelancer, semuanya work from home. Kegiatan yang lain seperti mengajar, bisnis, semua juga work from home. Jadi totally nggak kemana-mana. Berarti benar-benar memang di rumah aja gitu ya? Ya, benar-benar di rumah aja. Dan ternyata di rumah inilah yang membuat WeWow bisa lahir, Ci. Iya.
justru banyak di rumah, banyak merenung, berpikir, dapat inspirasi gitu ya Mbak ya. Iya, karena again semuanya kan tergantung ke pemikiran kita ya. Kita dimanapun betul. sebenarnya tergantung gimana kita merespon dan kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi sih gitu. So don't be too bothered lah dengan keadaan stay at home ini. Tapi walaupun Mbak Karani kan masih selalu work from home gitu ya Mbak ya, bukan yang tipikal ke kantor. Cuma kan jadwalnya padat banget nih. Aku sebelumnya mau ngucapin makasih banget loh. Sama-sama. Aku tahu abis on air terus masih nyempetin hadir loh di podcast kita buat ngobrol. Iya, justru aku yang makasih nih sama Jangan Dipaksa. Udah WiWow sebagai komunitas yang masih baru ya, umurnya baru 2 mingguan. Baru 2-3 minggu lah. Dan ternyata diundang sama Jangan Dipaksa untuk berbagi hal-hal baik nih sama semua teman-temannya. Justru sumpah excited banget sih hari ini gitu ya. Kita kan sesama perempuan ya kan. Iya. Paling ini banget lah pembahasannya. Mbak, aku mau ngobrol deh. Kan kalau dari Mbak Karna sendiri berarti lebih ke bisnis kali ya sekarang? Apa? Okay. Jadi aku tuh sekarang kalau ditanya orang, lo ngapain lah sekarang? Aku pasti jawabnya, aku adalah marketing consultant, educator, dan juga empowerer. Jadi maksudnya sebenarnya marketing consultant karena memang aku terima job-job dari luar secara independen, freelance per project, dan juga kebetulan aku memanage satu bisnisku sama partnerku di Bali, dan kebetulan aku megang marketing partnya. Yang kedua adalah kalau educator, kebetulan juga aku udah bertahun-tahun jadi dosen, itu sekarang lagi jalan di UI, LSTR, dan juga yang baru ada di Bakri. Dan aku biasanya diundang juga jadi edukator di beberapa komunitas atau acara publik. Nah yang terakhir, kenapa empowerer? Karena akhirnya, finally, after years ya, aku membangun sendiri komunitasku yang bisa membuat bukan hanya diriku berdaya tapi juga orang lain bisa ikut diberdayakan. Dan sebenarnya ini yang satu lagi masih very small dan itu tergantung waktu luang aja. Aku tuh kemarin gara-gara pandemi ini jadi membuat mini program, my own program di Instagram namanya Carla Hacks. Jadi itu kayak semacam program yang memberikan hacks untuk membuat hidup lebih energetik gitulah. Ya ampun, bener-bener ini ya, inspirasi banget ya Mbak Karunia. Sibuk banget tapi tetap mau loh bikin komunitas, mau tetap berbagi gitu loh buat kita semua. Mbak, aku mau ngobrol deh Mbak. Ya. Kan kalau dari Mbak Karna sendiri kan memang banyak banget nih kegiatannya ya di bisnis iya, di kayak wanita karir juga iya gitu. Menurut Mbak Karna sendiri, woman at work plus sama perempuan di dalam dunia bisnis itu gimana sih Mbak Karna? Nah justru itulah yang mendasari kenapa akhirnya lahir si WiWow ini. Jadi aku tuh udah kerja sekitar 13 tahunan lah ya, bergerak di bidang marketing, advertising agency, dan juga pernah di riset. Jadi dari pengalaman pribadi aku sendiri, aku tuh nggak pernah punya mentor perempuan. Jadi tuh semua atasanku, semua mentorku itu laki-laki lah gitu. Itu pertama tuh. Nah, yang kedua makin ada kegatelan yang hakiki nih di dalam hati karena tahun 2008 tuh disuruh dicemplungin lah megang satu project, namanya kita kan masih anak kecimit di agensi lah gitu ya, belum manajer lah gitu. Jadi dikasih nih project kerjain, waduh udah kerjaannya itu salah satu klien yang dengan billingnya gede banget, tapi itu sangat empowering kalau boleh sebut. Mungkin kalau Sasha tahu namanya Tupperware Chicken. Dulu sih heboh banget ya. Dulu pada zamannya itu banget ya dengan Shanasak dan segala macam gitu. Jadi itu by the way kita casual aja, kayak gue ngomongin gue lebih enak nih, nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Ya, jadi nyamannya Mbak Karla aja. Itu akhirnya gue nge-lead campaign itu selama sekian tahun lah, dan itu bener-bener matanya tuh dibukakan ya ngelihat wujud wanita dari Sabang sampai Merauke, dari yang sangat kota sampai yang desa banget, dari yang Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas sampai tinggi ya. Iya, yang guru yang bener-bener di pelosok Pulau Pahawang yang kalau ngajar harus ngedayuk perahu dulu gitu. Jadi kayak, mata gue tuh langsung kayak ketampar, kayak anjir lo anak kota, kemana aja lo gitu kan. Itu udah kayak tamparan kedua lah gitu. Nah,
Terus setelah gue dari agency ya dengan apa namanya, gue melihat sekeliling gue kayak pas kalau gue meeting manajemen aja itu tuh gue dikit banget ceweknya, jadi rata-rata cowok semua kan. Terus gue pindah lah ke beberapa startup, and then di situ kan gue sangat terlatih melihat data ya, karena gue anak marketing gitu. Dan sekitar tahun lalu gue tuh menyadari bahwa ini gila ya, startup tuh makin booming loh di Indonesia. Tapi ternyata pendiri startup itu kalau dibandingin antara jenis kelaminnya, wanita laki-laki atau perempuan pria itu 1:9. Gila nggak sih, Syah? Jadi kayak itu jauh banget. Ya, let's say itu data di akhir 2018. Dalam 1,5 tahun apa sih yang bisa terjadi? Kalaupun naik nggak mungkin jadi 5:5 tuh nggak mungkin lah gitu. Jadi itu membuat gue miris dan apalagi akhirnya gue coba nyari data. Kemarin gue bikin Carla Hacks, gue nyari dapat satu data bahwa ada hal yang nggak bener nih terjadi di society dan di market gitu, bahwa ternyata lulusan perguruan tinggi itu laki-laki perempuan itu tuh equal 50-50. Tapi begitu mereka masuk, kita ngomongin tingkat partisipasi angkatan kerja gitu ya. Begitu mereka udah kerja di level mid level, manager dan lain-lain, itu tuh perempuannya cuma 20%. Dan yang paling miris lagi, menyayat hati gue adalah begitu masuk ke top management, itu perempuan cuma 5%. Dan gue salah satu di antara mereka gitu. Jadi kayak itu sangat mengusik hati gue sih. Makanya kayak gue believe bahwa perempuan tuh bisa loh berkarya, perempuan bisa berprestasi, perempuan layak menjadi pemimpin. Jadi gue pengen banget jadi salah satu orang di antara banyak, gue yakin banget di bangsa ini udah banyak dan soon akan banyak lagi yang mengkampanyekan ini, membuat movement ini. Jadi gue tergerak karena gue rasa gue punya pengalaman, gue punya pengetahuan, dan ada something yang bisa gue bagikan lah untuk mereka. Itu kan berarti Mbak Carla ini nggak berdasarkan asumsi sendiri kan, memang udah by data banget ya Mbak ya. Udah by data banget gitu, udah kebukti banget kalau memang ya faktanya kayak gitu. Iya. Kayaknya ya kalau pandangan gue selama ini ya sebagai perempuan juga gitu, kayak ya nggak sih, kondisi-kondisi yang tadi di mid level aja cuma 20% itu kalau karena stereotip di Indonesia itu masih buruk banget nggak sih Mbak? Bener banget. Perempuan punya bisnis, perempuan kerja kayak ya oke lah. Mungkin oke kalau misalkan sekolah ya boleh lah sampai kuliah misalkan, tapi habis itu pasti kan yang nggak banyak juga yang kerja, biasanya langsung jadi ibu rumah tangga atau gimana. Iya. Karena kita kan sebenarnya harus melihat gini, kita mungkin basisnya domisilinya di kota besar. Tapi kalau kita ngomongin Indonesia itu kan ya ada urban, suburban, ada rural, desa lah termasuk gitu ya. Dan kalau kita nggak bisa menutup mata lah bahwa di bangsa ini, di negara ini budaya patriarkinya masih kuat sekali gitu. Dan apalagi belum kodrat bahwa wanita itu mengurus rumah, ada di dapur, dan melayani suami. Itu bener loh, itu wanita memang begitu. Tapi bukan karena itu jadi nggak bisa berkarya, nggak bisa berkarir, nggak bisa berbisnis. Dan ya kebayang nggak sih, mungkin Sasha juga ngalamin ya, perempuan nih yang misalnya punya ambisi tinggi di karirnya, atau dia ngambil S2, S3, itu sering nggak sih bahkan dari keluarganya sendiri bilang, nanti susah dapet suami loh. Itu udah kayak makanan banyak orang kan gitu. Dan gue tuh ngalamin sendiri loh, Syah. Jadi zaman gue kerja di dunia advertising, agency, ya kan lembur-lembur kayak orang gila ya gitu ya. Dan gue kebetulan ngontrak rumah. Jadi gue ngontrak rumah di daerah Cilandak. Dan itu bukan komplek elite lah, jadi ya masih ada semi-semi kampungnya gitu sekitarannya. Dan gue pulang malam dong, itu sampai suatu hari ibu RT tuh nanya ke nyokap gue, ibu anaknya kerja apa sih Bu? Iya bener, karena pulangnya malam terus. Lo pikir gue perempuan gak bener? Jadi kayak come on lah, belum lagi kayak sering banget loh, kayak gue denger dari teman-teman juga mereka ngalamin perempuan tuh sering banget dianggap
fisiknya lebih lemah lah, apalagi karena kita ada jadwal bulanan ya gitu, menstruasi. Betul. Terus kita somehow dianggap lebih emosional. Itu tuh sebenarnya nggak bisa digeneralisir ke semua perempuan loh. Mungkin 1, 2, 3 iya, tapi kalau kita ngelihat tanpa bermaksud menjatuhkan gender lain ya, laki-laki juga bisa emosional loh, laki-laki juga bisa lemah fisiknya loh. Jadi sebenarnya nggak bisa di-generalize kayak begitu gitu. Itu jadi memang ini hal-hal yang perlu kita ubah pelan-pelan, tapi harus ada yang berusaha mengubah sih. Kalau nggak diterusin ya udah akan terus jadi bola ngegelinding, jadi snowball, makin lama makin gede dan tebal. Jadi kayak ya udah selalu akan kayak gitu, pikirannya tertutup banget nggak sih Mbak jatuhnya? Iya, makanya that's why kayak mungkin bagi perempuan-perempuan yang memang tidak punya pemikiran seperti itu atau sudah melewati fase itu, ya it's time for every one of us untuk kita bisa membantu menginfluence orang lain supaya tidak berpikir seperti itu. Ya betul. Mungkin ada juga yang misalkan ya kayak ibu RT-nya Mbak Carla itu mungkin dulu dia digituin juga kan, kita nggak iya bisa jadi ya karena kan kayak gitu bisa menurun ya, bener banget. Nah tapi ya kalau ngelihat dari kondisi sekarang nih, kira-kira untuk peluang perempuan di Indonesia untuk berkarir sama berbisnis itu gimana? Kalau in my point of view, justru di tengah, kalau kita ngomongin khususnya 2020 di tengah pandemi seperti ini ya, dan resesi gitu, kita tuh suffer together, nyadar nggak sih gitu. Jadi maybe this is the time for us to collaborate together gitu loh. Karena oke, kita competing one to another iya, tapi kita akan bisa jadi lebih baik kalau kita berkolaborasi, dan pastinya ada dampak perlambatan ekonomi dan juga tekanan mental bagi semua orang, segala kelas lah, mau segala gender juga gitu. Dan itu kan bukan cuma materi, bahkan sampai moralnya juga gitu. Jadi I think kedepannya pasti banyak banget deh kolaborasi yang dilakukan oleh semua orang termasuk perempuan di dalamnya gitu. Dan apalagi sekarang kalau kita lihat Indonesia ini dalam tahap mengecap bonus demografi akan jumlah usia produktif yang diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan usia tidak produktifnya. Tapi tetap tuh di gue ganjel banget karena nggak setara antara perempuan sama laki-laki. Padahal kalau kita lihat wanita tuh udah terbukti secara riset. Jadi ada satu studi dari UCLA, mereka tuh sudah membuktikan bahwa ternyata wanita tuh punya kemampuan berempati lebih tinggi dibandingkan pria. Dan di tengah pandemi gini kita butuh loh berempati. Kita butuh loh punya leader ya. Kita butuh punya pemimpin yang bisa berempati gitu. Jadi janganlah menutup-nutup atau meminimalisir kesempatan untuk perempuan. Dan pasti saya juga nyadar deh, udah mulai banyak kan perempuan-perempuan yang berkarya dari rumah, jualan A, B, C, D, E. Jadi sih justru selalu ada silver lining lah dalam apapun yang terjadi di tengah pandemi. Itu justru jadi satu opportunity biar kita bisa mengasah kreativitas kita dan juga produktivitas kita, seperti gue bikin WiWow gitu. Tapi ya Mbak Carla ini pas banget loh bikin WiWow, karena yang aku tahu ya selama di rumah aja nih di 2020 kan banyak banget main sosmed ya. Aku tuh sering baca, jadi tuh tahun 2020 tuh katanya woman support woman. Bener nggak Mbak Carla? Ya, emang sebenarnya kalau kita ngomongin gerakan woman support woman itu udah lama ya, bukan cuma baru 2020 ini. Sebenarnya dari beberapa tahun lalu juga udah banyak banget yang menggerakkan. Ini kebetulan lagi ke blow up aja, but I believe kapanpun nggak cuma tahun ini ya harusnya seperti itu. Ibaratnya kayak udah nggak zamannya deh kita degrading each other. Justru sekarang kita benar-benar harus supporting each other sih, karena kalau nggak kita yang saling support, siapa lagi? Iya, walaupun misalkan kita nggak terlalu dekat, nggak ngerasa nggak kenal atau gimana, tapi kan support itu penting nggak sih Mbak? Faktor yang benar. Iya, ini jadi gara-gara Sasha ngomong supportnya penting banget walaupun nggak kenal. Mungkin gue pengen cerita satu nih Syah. Boleh. Bahkan ya salah satu mentornya dari WiWow, ini agak loncat ya. Kita belum ngomongin soal mentorship, tapi salah satu orang mentornya WiWow ini, gue tuh nggak kenal deket, tapi
dia itu punya satu bisnis fashion yang dulu sebelum pandemi gue tuh ketemu dia di bazar. Jadi gue lagi ngeliat bazar karena gue kebetulan doyan shopping. Gue lihat ini kok unik-unik banget ya koleksinya, dan semuanya tuh illustration drawing, digambar sendiri tuh pattern bajunya dan segala macam. And then tapi ya udah cuma that's it. And one day gue suddenly ketemu Instagram dia, and then I texted that store. Gue bilang gue pernah belanja nih di lo, nih bajunya yang ini nih, gue mau pakai nih di IG live gue. And then dia ikutan IG live gue, dan itu katanya dia pertama kali nonton IG live di pas lagi pandemi gini. Abis itu kita kayak felt connected, bener-bener kayak kok kita nyambung ya. Dia kayak ngerasa banyak banget value-nya yang sejalan sama gue. Dan waktu kita tuh akhirnya DM-an sampai jam 12 malam. Dan makanya pas gue bikin WeWow ini, gue langsung kepikiran, gue mau ngajak, namanya Karamia. Jadi gue bilang, gue mau ngajak Kara nih, karena kita punya value dan misi yang sama terhadap perempuan. Dan dia ternyata mau gitu, padahal gila gak sih? Gue gak kenal dia seumur hidup gue, cuma kenal karena gue pernah belanja, dan ketemu lagi di Instagram. Itu kan bagaimana semesta mendukung tuh gila banget sih, so powerful. Padahal cuma selintas-selintas aja kenalnya, tapi pas kita ngerasa didukung dan disupport banget sama mereka tuh kayak ada sesuatu yang kayak aduh makin semangat nih, gue makin termotivasi gitu kan ya Mbak Carla ya. Yes, bener banget. Kita tahu bahwa ibaratnya kalau gue percaya banget sama network effect ya, bahwa akan ada ripple effect dari something, because 1 ditambah 1 tuh bukan 2, tapi 1 ditambah 1 tuh sebenarnya 11. Jadi begitu lo udah punya your support system, lo udah punya orang yang lo tahu dia akan dukung gue, lo akan jadi so much more powerful lah dari lo sebelumnya. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita coba ngomongin masuk ke WeWow ya Mbak. Ya, boleh. Kan lebih jelasin banget tuh latar belakangnya terbentuknya WeWow ini apa. Kalau untuk bisnisnya WeWow sendiri tuh apa sih Mbak sebenarnya? Oke, jadi kalau ditanya misinya WeWow itu apa, WeWow itu berkomitmen untuk memberikan referensi, edukasi, dan tentunya pendampingan bagi para wanita muda Indonesia dalam bekerja, baik itu berkarir maupun berbisnis. Dan visinya WeWow adalah hopefully one day bisa menjadi platform sosial untuk meningkatkan kualitas dari wanita Indonesia, again dalam konteks karir dan bisnis. Jadi kita jelas banget, kita berfokus pada wanita karir dan wanita yang memiliki bisnis. Kenapa? Karena kami percaya dengan kekuatan kolaborasi antara para wanita ini, dengan keragaman wanita Indonesia yang mereka berkumpul jadi satu dalam satu wadah, punya satu tujuan yang sama, dan tujuannya kita bilang purposeful atau berdampak, kita akan bisa memberdayakan diri kita dan juga para wanita lain untuk menjadi lebih berkualitas dalam berkarya, berprestasi, baik itu karir maupun bisnis. Itu sebenarnya yang kita pegang teguh sih di WeWow. Tapi aku aminin banget sih Mbak yang untuk bagi misinya. Amin banget ya ampun, kayak karena aku sendiri adalah salah satu perempuan yang tumbuh mungkin di lingkungan laki-laki. Aku kuliah itu di teknik mesin, jadi kayak cool. Kebayang banget kan Mbak gimana? Iya, kebayang. Harinya nggak bisa terlalu banyak speak up atau gimana karena memangnya tidak terlalu terdengar, tidak terlalu terlihat gitu. Jadi begitu aku kemarin dengar iya nih kita mau bahas soal woman empowerment at work gitu, aku langsung kayak ya ampun, akhirnya ada gitu loh yang menyuarakan gitu. Mungkin nggak cuma aku doang sebenarnya yang ngerasa kayak gini, mungkin banyak, tapi ya kita belum punya suatu ilmu atau keberanian mumpuni aja untuk memulai. Dan sebenarnya ada satu sih yang jadi pegangan kami juga ya. Karena kita memang akronim dari WeWow gitu. Orang suka nanya kan, bacanya WeWow atau WeWow sih? WeWow gitu. WeWow ya. Sebenarnya ya akronimnya Women Empower Women at Work. Tapi sebenarnya kita punya arti lain, yaitu women are wow. Jadi bahwa kita pengen tekanin bahwa perempuan, wanita, lo tuh wow, there is something wow inside you. Kadang elonya aja yang nggak nyadar, kadang elonya aja yang belum tahu self worth lo apa, kadang lo aja yang membiarkan orang lain mendegrade diri lo gitu. Padahal lo tuh wow gitu. Itu yang pengen kita selalu dan akan selalu kita tekenin ke para wanita yang tergabung di WeWow.
Bener banget sih, aku setuju banget ya untuk kayak biar wanita-wanita sekarang tuh bisa love ourselves gitu nggak sih kan? Iya. Insecure dan segala macam itu kan. Ya, karena everything starts from yourself kan. Kalau Betul. kitanya aja belum terfulfill, kitanya aja belum happy, kitanya aja belum bisa melakukan tahu purpose kita apa dan kita tahu kita harus apa, gimana kita bisa bantu orang lain? Kebayang nggak sih perempuan yang one day dia menikah, dia punya anak atau dia jadi seorang pemimpin di perusahaan besar atau bisnisnya besar, tapi kalau dari dia sendiri itu ternyata deep down inside dia tidak terfulfill kepenuhan dan purpose hidupnya, ya I don't think that person can be that capable dan juga bisa memberikan sincerity dalam memimpin atau membangun apapun dalam hidupnya. Itu juga yang akan kita dampingi para menti ini, nanti akan kita dampingi di dalam program-program mentorshipnya WeWow. Ya, aku ngerti. Nah, ngomongin program, ke depannya WeWow tuh mau ada program apa aja sih, Mbak? Nah, kebetulan jadi yang pertama program perdananya adalah mentorship yang sifatnya intensif, eksklusif, dan juga gratis. Ini harus di-highlight gede-gede. Gratis loh. Gratis. Ilmu tuh mahal loh, walaupun sekarang udah ada internet. Dapat ilmu, dan ilmunya nggak cuma sekedar konsep, tapi juga langsung case study, pengalaman yang real case studies dari orang-orang yang sudah mengalaminya. Itu adalah ilmu yang mahal, tapi di WeWow kita berbagi ilmu ini gratis. Nah, pendaftarannya itu sendiri tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Setelah itu akan diseleksi dan kemudian akan diwawancara layaknya orang bekerja. Tapi kita melakukan wawancara untuk cross-checking, karena kalau kita cuma baca tulisan ya, CV atau apapun, kita nggak tahu ya itu beneran dia yang bikin atau enggak. Dan kita nggak bisa baca gesture-nya, kita nggak bisa baca vibe-nya gimana dan segala macam. Nah, terus akan dipilih 20 orang, Wow Girls kita sebutnya, yang terpilih, dan 20 Wow Girls ini akan mendapatkan tadi mentorship secara intensif 6 bulan dan juga eksklusif karena semua materi hanya akan Wow Girls yang dapetin. Nah, mungkin jadi pertanyaan, ya kasihan banget ya nggak kepilih gitu ya. Karena WeWow sudah memikirkan itu. Jadi WeWow sebenarnya kalau ditanya kenapa sih cuma 20 gitu, karena kami lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Karena kami juga sadar di sini kami adalah komunitas sosial, kami masih sangat terbatas biaya, waktu, tenaga dan segala macam. Lebih baik kita create something small, tapi we'll never know that small act can change, can bring a big change in others' lives atau enggak. Dan kita believe, kita punya target bahwa dari 20 yang kita bina betul ini, dia akan bisa menginfluence teman-temannya, society, dan dimanapun dia berada, yang lama-lama makin nyebar. Tapi kita juga mikirin gimana dengan di luar 20 orang ini, WeWow juga akan menghadirkan beberapa kelas webinar spesial dengan topik-topik terpilih dan menghadirkan figur-figur spesial, bukan hanya mentornya doang, tapi memang yang ini sifatnya non-mentorship ya. Nah, ini terbuka untuk umum, segala wanita, umur, apapun itu boleh ikutan. Ih, seru banget tuh. Aku excited itu loh, kayak bener-bener dibina banget, tapi juga jadi kayak agak-agak insecure gitu, aduh kepilih nggak ya aku gitu. Mbak Kara bilang kan, yang nggak kepilih tetap ada webinar, sebenarnya kita harus tetap tetap ada lah. Dan tentunya via Instagram, insya Allah WeWow akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Aku juga udah follow loh. Terima kasih. Aku ngikutin. Terus Mbak, WeWow ini kan jatuhnya komunitas ya Mbak? Ya, betul. Apakah kita sebagai yang awam nih, kayak aku nggak tahu menau nih, cuma bisa ikut program sebagai program mentorship itu doang, atau kita juga bisa gitu gabung sama komunitas WeWow-nya beneran gitu loh Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk bergabung di dalam komunitas, itu kita tidak menutup diri, tapi memang harus diseleksi dulu, dan seleksinya oleh
gue sendiri sebagai founder ya. Jadi kemarin juga kebetulan ada tuh yang nanya di IG gitu, dia nanya apakah membuka lowongan content writer. And then I directly replied bahwa kita di sini adalah komunitas sosial yang semuanya bergerak secara voluntary. Jika tertarik, silakan kirimkan CV. Tapi saat ini sih sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus ya mencari apa gitu, nggak ada. Tapi jika memang ada yang tertarik, ya why not, kita coba lihat-lihat. Tapi memang fokus utama WeWow saat ini bukan mencari tim sukses yang melaksanakannya, bukan tim pelaksana, tapi kita mencari ya para mentees to be dan juga another women yang akan ikut acara-acara kita sih gitu. Oh, jadi memperkuat dari program mentorship-nya dulu kali ya, Mbak? Iya, betul. Gimana respon dari wanita-wanita di luar sana, baru bisa dikembangin lagi gitu ya, Mbak? Bener banget. Hopefully kalau ini pun dapat respons positif, ya tahun depan kita bisa membuat lebih masif lah. Amin. Ya Allah, amin. Lebih masif ini aku yakin banget sih. Maksudnya ini kan baru berjalan 3 minggu ya, belum sebulan lagi, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama menyebar. Apalagi lagi hype-hype-nya banget kan ini, yang mulai bisnis di rumah gitu kan. Dan ini jadi exciting banget ya, karena bahkan hanya dengan 2 mingguan WeWow itu pertama kali muncul di Instagram, kita gain 600 followers lebih. Dan itu buat gue sih 2 minggu, wow 600-an. Dan bahkan di hari 1,5 pendaftaran dari total 15 hari, itu sudah ada 30 aplikan. Karena dan kebayang nggak sih nanti di hari ke-15 ada berapa, dan itu sebenarnya kita dari para mentor kami tuh cuma nargetin 100 applicants, but ya we don't know ya nanti gimana. Cuma kalau misalkan ya Mbak, kita ya bermimpi dulu misalkan sampai ribuan gitu yang pendaftar. Apakah akan cuma tetap 20 atau kira-kira bakal ditambah tuh Mbak kuotanya? So far rencananya hanya 20 karena again kami benar-benar pengen fokus di kualitas. Ini kan benar-benar cetakan pertama atau batch pertama ya, jangan sampai ibaratnya kita lagi baking deh gitu. Apakah karena kita punya lebihan adonan terus kita mengubah resep? Enggak. Kalau baking tuh benar-benar harus resepnya sesuai dengan apa yang udah ada, takarannya segala macam gitu. Jangan sampai nanti kita tambahin adonannya pas kita lagi baking ditambah lagi tuh oven kita nggak muat. Itu malah nanti jadi jelek tuh cetakan cookiesnya, nanti jadi nempel-nempel gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita tetap fokus pengen 20 dulu. Kalau ini successful means membawa dampak beneran perubahan bagi para wow girls. Kita akan replicate dan juga dengan some improvements untuk tahun depan. Ya oke, berarti tetap 20 ya, cuma depannya bakal banyak lagi kegiatan-kegiatan, program-program yang bakal diadain sama WeWow ya pastinya bakal. Iya. Mungkin aku juga pengen nambahin kenapa sih cuma 20, kekeh tetap 20, karena kita tuh ada one-on-one mentorship-nya, nggak cuma bareng-barengan aja. Jadi nggak cuma grup mentoring antara si mentor dengan si mentee. Kita benar-benar mempasangkan antara si mentor dan mentee. Jadi masing-masing mentor itu punya kewajiban atas anak mentinya, atau kita bilangnya adiknya lah gitu, karena kan kami kayak kakaknya ya, ini kan kayak adik-adik kami gitu, dan mereka berkewajiban nge-track progresnya, evaluasi rutin, memberikan pendampingan kalau ada isu masalah dalam bekerja, atau mungkin di kuliah, karena kan juga umurnya umur anak kuliah gitu ya. Jadi kita nggak mau nambahin jumlah, tapi nanti kualitas dan intensitasnya berkurang karena kami kan pendampingan intensif ya gitu. Dan gak segampang itu tiba-tiba nambahin mentor ke dalam WeWow. Jujur ya, buat yang sangat baru ini, ada loh orang-orang yang sampai nge-apply mau jadi mentor. Tapi myself sangat selektif memilih mentor. Dan ada beberapa kriteria. Kayak gue gak butuh orang yang terkenal, gue gak butuh orang yang sukses banget. Gue punya 4-5 checklist yang
ini adalah mentornya WiWow. Itu adalah mereka yang memegang nilai-nilainya WiWow gitu sih. Karena kadang orang sukses bisa aja sukses banget sih, tapi belum tentu loh dia memberdayakan orang lain. Orang sukses belum tentu dia peduli untuk memajukan orang lain gitu. Jadi adalah beberapa kriteria yang gue pilih banget untuk jadi mentor WiWow. Berarti memang pilihan-pilihan Mbak Carla ini udah dari berbagai macam filter lah ya intinya. Iya udah di filter banget. Bahkan kalau mau tahu nih cara gue ngefilter adalah gue bener-bener bacain tuh teman Facebook gue siapa, temen orang-orang yang gue follow atau follow gue di IG siapa, dan connection di LinkedIn gue siapa. Jadi ada satu hari itu mata gue sampai jereng, gue ngebacain sekian ribu nama. Dan gue tuh sampai punya 40 nama wanita waktu itu. And then, dari 40 nama ini, apa yang akan gue lakukan ya? Akhirnya gue bikin kriteria. Gue mau orang yang kayak gini, karena WiWow gini. Gue mau orang kayak gitu, karena WiWow gitu. Dan akhirnya, kepilihlah 9 orang dan satu lagi gue. Iya. Paham sih. Pasti kan ini juga namanya gimana ya? Ibaratnya WiWow ini adalah anaknya Mbak Carla gitu. Untuk anak pertama kan pasti jatuh banget gitu kan. Lakukanlah segala hal yang terbaik ya nggak sih Mbak Carla? Iya, karena ya anak pertama kan ibarat pengalaman pertama ya, belum punya bukti bahwa akan bisa merawat, akan bisa membesarkan dengan sehat, dengan dan segala macem lah gitu. Jadi harus benar-benar dijagain. Kan jadi tolak ukur juga kan untuk WiWow kedepannya gitu. Nih, Mbak Carla kemarin tuh di IG-nya Jangan Dipaksa Podcast, kita udah sempat nanya ini ke teman-teman, kira-kira ada nggak yang mau mereka tanyain ke WiWow seputar wanita dan karir dan bisnis gitu. Yang pertama nih ya Mbak, ada pertanyaan dari @elingselasri. Katanya, women should support each other. Tapi nyatanya yang muncul woman rivalry yang mengerikan. Gimana tuh? Gimana menurut Mbak Carla? Kalau tentang ngomongin women harusnya supporting women, bukannya malah musuhan atau berkompetisi berlebih ya. Kalau dari aku ada 2 hal sih yang harus kita lihat dan kita sikapi. Yang pertama, dari diri kita sendiri nih, Syah. Jadi kita sendiri harus refleksi dan kita harus bertanya memastikan pada diri kita bahwa kita tidak seperti itu. Karena biasanya terkadang saat kita menyikapi apapun yang terjadi di sekitar kita, di hidup kita, kadang-kadang kita tuh nggak realize ternyata kita juga tanpa disadari seperti itu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, menyikapi bagaimana kompetisi yang sifatnya bermusuhan atau apapun itu ya, basicnya gini, kalau tidak ada kompetisi di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa ada di level yang lebih tinggi lagi. Karena kan justru dengan ada kompetisi, kita keluar dari comfort zone kita, gimana caranya kita bisa lebih unggul dan lebih baik gitu kan. Nah, dan tentunya dengan adanya orang-orang berkolaborasi dan segala macam, sebenarnya kompetisi tetap ada, cuma lebih mindful aja. Jadi tentu ada kompetisi-kompetisi yang negatif atau mungkin tadi yang dibilangnya rivalry gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu ya kita sikapi aja itu sebagai cobaan kita untuk bersabar dan kita melevel up diri kita untuk kita bisa lebih baik lagi. Itu sih menurut gue. Ini kali ya Mbak, jadi kan namanya juga kehidupan pasti adalah bumbu-bumbu. Iya, nggak mungkin semuanya positif, nggak mungkin semuanya baik-baik gitu. Yang penting dari kitanya aja nyikapinnya biar tetap positif gitu ya Mbak ya. Ya. Aku next question ya Mbak Carla ya. Apa sih pendapat dari @ayudwi_ap? Apa sih pendapat kalian tentang statement cewek tuh nggak boleh pinter-pinter banget dan nggak boleh berkarir yang tinggi? Kalau enggak, nanti susah nyari pasangan. Karena banyak cowok minder dengan perempuan berpendidikan tinggi, apalagi punya jabatan dalam karirnya. Gimana sudut pandang kalian? Kenapa perempuan harus punya wawasan yang luas dan jadi sosok mandiri? Silahkan, Mbak Carla. Oke, kalau kita ngomongin soal perempuan nggak boleh punya jabatan, nggak boleh punya dia bilang nggak boleh punya pendidikan prestasi tinggi apapun itu ya. Sebenarnya ini mungkin gue mau merujuk pada agama gue dulu sendiri ya.
Di agama gue itu dituntut, gue gak usah sebut lah, tapi dituntut bahwa setiap manusia itu untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya agar bisa membuat agama dan kehidupannya menjadi lebih baik, baik untuk dirinya dan juga orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang bilang wanita nggak boleh ini itu again itu adalah stereotyping yang udah sangat turun-menurun. Karena kalau kita ngomongin, maybe kalau di generasi orang tua gue gitu ya, iya itu mesti kejadian banget sih. Bahwa ya udah laki-laki aja yang kerja, istrinya di rumah, segala macam. Tapi kalau ngelihat sekarang ya, dengan sekarang tuh keragaman teknologi, keragaman media, platform juga udah banyak banget gitu. Industri juga makin berkembang. Jadi itu membuka kesempatan ya termasuk untuk wanita bisa berkarya di situ. Dan gue mungkin punya satu contoh adalah diri gue sendiri gitu ya. Karena saat gue percaya banget ya, apalagi kalau tadi ada hubungannya sama soal pasangan atau laki-laki minder gitu ya. Betul. Gue percaya banget ya yang namanya pasangan, apalagi kalau udah menikah suami istri, itu akan memberikan tarikan yang saling tarik-menarik lah. Jadi kalau muatannya itu positif, ya tarik-tarikannya jadi positif. Muatannya negatif, tarik-tarikannya juga negatif. Mungkin quick saying aja, waktu gue married sama laki gue, jabatan gue jauh di atas dia kok. Gitu. Tapi apa dia minder sama gue? Enggak. Karena kita menilai kualitas seseorang bukan cuma dari prestasinya. Kita menilai kualitas seseorang bukan cuma dari pendidikannya. Gue S2, laki gue S1, emang kenapa? Tapi laki gue punya banyak hal yang gue bisa belajar dari dia. Laki gue punya kelebihan-kelebihan yang gue bisa ambil dari dia. Dia sebagai pembimbing dalam hidup gue dalam sekian sektor lah gitu. Jadi nggak bisa sih dikotak-kotakin bahwa wanita tuh nggak boleh berpendidikan, wanita nggak boleh berprestasi. Yang penting adalah bagaimana kita memahami peran kita sebagai wanita. Contoh, kapan gue jadi leader di kantor, gue harus gimana? Kapan gue saat di rumah, gue jadi seorang istri, gue harus seperti apa? Kapan gue lagi main ke rumah orang tua gue jadi anak yang seperti apa? Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita sebagai perempuan harus benar-benar memahami sih role kita apa aja, karena semua orang pasti punya multiple roles dalam hidupnya, dan kita harus berperan bagaimana dalam role tersebut. Kalau menurut gue itu sih. Jadi memang kita tuh harus benar-benar pinter menempatkan diri lah ya Mbak. Iya benar banget. Aku setuju banget sih, tapi kalau misal ya bahas sama pasangan ya, kita kan harus sama pasangan itu saling support satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, bukan malah kayak minderan gak sih? Iya dong. Ya, oke aku lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya Mbak Carla. Maharani Alia, pendapat kakak tentang perempuan yang masih dianggap tabu buat jadi pemimpin dengan alasan perempuan itu emosional, tapi laki-laki itu pakai logika. Gimana Kak? Dan kira-kira gimana sih Kak untuk mengubah stigma itu? Terima kasih Kak, semoga sehat selalu. Terima kasih, semoga kamu Maharani ya tadi ya? Iya, Maharani itu. Semoga Maharani sehat selalu juga. Jadi gini sih, tadi tuh pas Sasha ngomongin terakhir, gue langsung kepikiran bahwa bagaimana merubah orang, kita nggak bisa merubah opini orang terhadap kita hanya dengan kita ngasih tahu mereka dan mereka langsung percaya. Tapi kita harus membuktikan. Kalau orang nggak bisa lihat, orang nggak akan beropini A, B, C, D, E. Orang kan pasti punya pendapat based on apa yang mereka amati, based on apa yang nyampe ke mereka ya gitu. Nah, kalau dibilang emosional sama logical gitu, again tadi di awal gue juga sudah mention bahwa nggak bisa dikotak-kotakan seperti itu. Karena gue juga salah satu termasuk perempuan yang nggak emosional kok. Gue selalu pakai logik kita. Karena salah kaprahnya gini, kadang karena kita being extrovert atau karena kita misalnya being expressive, kita dibilangnya jadi emosional. Kalau kita lagi misalnya teriak-teriak apalagi marah. Tapi sebenarnya mungkin kita bukan lagi emosional. We just express our emotion, bukan berarti emosional ya gitu. Dan banyak loh faktor lain, kayak contoh nih misalnya
kalau kita ngomongin budaya atau suku bangsa tertentu kayak gue orang Batak men, suara gue emang kencang dan vokal gitu loh. Gue lagi ngumpul sama keluarga gue nih di rumah, orang nyilainya kita lagi berantem kali, padahal enggak gitu. Tapi bisa jadi hal-hal kayak gini bisa jadi faktor juga gitu. Jadi faktornya sebenarnya banyak. Dan mungkin memang ya ada faktor hormonal. Itu yang satu secara scientifically proven memang sulit atau sangat menantang untuk kita antisipasi. Saat kita lagi mau haid itu memang ada perubahan hormon ya. Jadi saat kita PMS dan kita lagi haid memang ada perubahan hormonal dan kadang itu cukup mempengaruhi mood kita. Itu memang kita harus telan, tapi yang jadi catatan adalah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita supaya professionally saat kita bekerja kita tetap bisa profesional. Karena again, salah satu kunci yang membuat kita tidak akan jadi emosional adalah, ini salah satunya ya, kalau based on my experience, selalu pisahkan antara personal sama profesional. Contoh misalnya, perempuan itu lebih suka cerita-cerita dibanding laki-laki ya, pada umumnya. Kalau di kantor biasanya lebih banyak curhat-curhatan itu biasanya antar perempuan. Nah mungkin kadang-kadang ada sebuah kondisi di mana kita terbawa dengan hal-hal personal kita, sehingga kita jadi nggak bisa memisahkan hubungan dengan partner kita atau apapun di kantor secara profesional. Kadang kita nggak sadar hal-hal sekecil itu aja bisa membuat adanya persepsi bahwa kita emosional. Jadi start small lah gitu. Dan again, ya memang harus dibuktikan sendiri. Maksudnya harus kita yang bisa membuktikan ke orang-orang itu bahwa kita tidak emosional. Baru orang-orang itu akan, oh iya ternyata nggak semua perempuan loh emosional. Karena it also happened to me. Oke, berarti sebenarnya ya aku tarik kesimpulan. Jadi menurut Mbak Carla, kalau misalkan kita tuh harus bisa misahin antara personal sama profesional. Jadi kita harus bisa ngontrol keadaan, jangan sampai keadaan yang ngontrol kita gitu kan. Iya, benar banget. Oke, karena ya kita diburu-buru waktu, malah aku pengen banget semalaman ngobrol sama Mbak Carla kali ini. Aduh, begadang ya. Yang mau diobrolin, cuma kita terkendala waktu. Aku mau kasih pertanyaan terakhir. Ini cukup sering terbahas sih, menurut aku emang agak-agak sensitif. Ini dari Nadia Widi. Gimana tanggapan kalian tentang toxic feminisme? Ada nggak sih batasan antara menuntut kesetaraan gender yang normal dengan yang udah kelewat batas? What should gender equality look like actually? Karena menurut gue makin kesini kok kayaknya makin banyak perempuan yang banyak menuntut dan ingin diperlakukan istimewa, namun tersinggung jika diperlakukan sama dengan laki-laki. Boleh tanggapannya Mbak Carla? Oke, jadi kalau kita ngomongin kesetaraan gender, one thing adalah di dalam hidup itu, dalam konteks dan hal apapun, yang namanya berlebihan itu tidak akan pernah baik ya. Jadi jangan berlebihan. Nah, kalau dibawa dalam konteks setara itu sendiri, kita harus pastikan makna setara itu nantinya juga tidak akan merugikan pihak lain. Misalnya dalam hal ini kita perempuan, berarti setara yang kita maksudkan dalam hal apapun ya. Jangan sampai merugikan pihak yang bukan perempuan. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan untuk saling melengkapi. Dan kita juga semua, gue yakin banyak banget perempuan yang memperjuangkan gimana kita bisa setara. Nah, yang namanya setara itu adalah hak dan kewajiban ya. Jadi bukan hak aja, itu juga harus balance. Karena itulah kalau dalam konteks bekerja, WIWAW itu juga pengen wanita jadi setara. Fokusnya adalah dalam hal karir dan juga bisnis. Jadi misalnya tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan seperti bahwa wanita itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Makanya ibaratnya didampingi dan dipoles di WIWAW. Dan kita juga pengen nantinya dengan kualitas si wanita-wanita ini, mereka juga berkesempatan mendapatkan kesetaraan dalam hal gaji, akses kesehatan, bahkan kalau bisnis jadi punya akses izin usaha yang sama dengan laki-laki, dan tentunya kesempatan pendidikan formal yang tinggi, dan yang paling penting adalah mendapatkan ruang untuk berpendapat, gitu sih. Ya, aku dapat nih poinnya. Jadi yang penting tuh
kita jangan cuma minta haknya aja, tapi kita juga harus betul. kita gitu. Iya. Karena baik perempuan maupun laki-laki juga sama ya Mbak semuanya. Karena kan kita sebenarnya dari dulu pasti udah belajar di sekolah, hak itu didapat setelah melaksanakan kewajiban toh. Iya betul benar. Gitu sih. Oke. Cukup Mbak Carla jawabannya? Udah sih. Boleh dari Mbak Carla untuk closing statement, kenapa sih kita tuh harus banget gabung sama WeWow? Oke. Ya. Nah, jadi buat semuanya calon Wow Girls nih umur 18 sampai 25 tahun, kapan lagi kalian bisa dapetin ilmu, pengalaman, koneksi, dan pendampingan secara eksklusif bersama 10 mentor yang truly proven dan juga ini intensif selama 6 bulan. Ini bisa gue bilang kesempatan yang langka dan mahal. Kami di WeWow percaya bahwa wanita Indonesia memiliki kesempatan besar dalam bekerja dan juga berkarya, bahwa wanita Indonesia memiliki kualitas yang luar biasa tanpa pembatasan satu dan lain hal. WeWow juga percaya bahwa wanita muda berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam bekerja, berpotensi menjadi pribadi dan juga pemimpin yang berkualitas. Bahwa kita semua wanita Indonesia, kita berhak untuk tumbuh berkembang dalam hal kapasitas dan kapabilitas. So, WeWow itu ada ya karena kita semua wanita Indonesia ini saling bahu-membahu. Kita punya satu misi yang kuat untuk menciptakan perubahan hidup yang lebih bermakna. Kalau WeWow percaya sama hal ini dan kalian juga percaya, berarti kalian harus buruan daftar karena akan ditutup tanggal 15 Oktober 2020 ini. Daripada nyesel, mendingan segera buruan daftar. Bener banget, daripada nyesel karena kesempatan gak datang 2 kali ya. Iya, betul. Oke, karena kita udah sampai banget nih di penghujung obrolan, aku pertama-tama pengen makasih banyak banget sama Mbak Carla. Sama-sama, Sasha, dan juga jangan dipaksa podcast. Ini obrolan yang jarang mau diangkat ke publik karena takutnya ntar dianggap menyudutkan atau meninggikan salah satu pihak. Ada komunitas WeWow ini, terus Mbak Carla bersedia meluangkan waktu ke Jangan Dipaksa Podcast. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Carla. Sama-sama, my pleasure to be here. Makasih banget buat teman-teman yang juga udah dengerin. Mudah-mudahan podcast ini benar-benar ngasih motivasi, inspirasi, dan support untuk kalian secara virtual. Yang mana kalau misalkan support itu nggak harus datang dari yang saling kenal, dari strangers pun kita bisa dapetin support itu. Karena apa yang kita kasih ke orang lain, ketika kita ngasih ke orang lain hal-hal baik itu juga bakal datang ke diri kita. Mungkin segitu dulu aja. Boleh kalau yang mau mampir untuk ke Instagramnya Mbak Carla, boleh nggak disebutin? Oke, kalau di WeWow sendiri itu @wewow ya, wewow.id. Tadi karena gue juga cerita soal gue juga suka sharing my life hacks, silahkan kalau ada yang mau mampir ke IG gue. Dijamin tidak ada foto selfie. IG-nya @carlacisima _s. Nah, boleh banget tuh mampir ke Instagramnya Mbak Carla karena kan lagi pandemi gini, jadi makin banyak ilmu-ilmu life hacks yang dikasih sama Mbak Carla biar kita semakin bertambah lah ilmunya, jadi bermanfaat gitu. Mungkin sekian dulu dari gue dan Mbak Carla. Gue Sasa di Instagramnya @syakarima. Pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Mbak Carla. Dan Sama-sama. bye-bye. Bye.